Falak, yaitu Ustadz Aswar ya. Ada beberapa keutamaan yang bisa kita ambil atau bisa kita petik hikmah dari surah Al-Falaq. Ya, sudah tahu teman-teman ya, Ustadz Aswar ya. Ustadz Aswar adalah guru bahasa Arab ya di kelas 1, 2, dan 3, Masya Allah ya. Uh, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, maka marilah kita membuka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara selanjutnya kita akan memasuki pembahasan surah Al-Fatihah yang akan dihantarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Aswar Hafizakumullah. Kepada beliau kami persilahkan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashkurulillah ala ni'millah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arfa'na bil Qur'an. Ustazah Asatiza, Ustazah, ayah, bunda, dan anak-anak semua yang sempat bergabung di pagi hari ini. Kaifa halukum jami'an, la'allakum bi khairi wa sihhatin jayyidah. Mudah-mudahan ayah, bunda, al-aba wal ummahat dan anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bersua secara virtual yang insya Allah dalam rangka senantiasa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu senantiasa belajar dan belajar. Kata Rasulullah, kun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang senantiasa mengupgrade ilmunya dan mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Dan insya Allah kita bagian dari itu. Amin Allahumma amin. Dan kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang kemudian menyusuri sebuah jalan, wa yaltamisu fihi ilman, dan dia bersungguh-sungguh untuk meraihnya, maka Allah mempermudah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mempermudah jalan, menunjukkan kemudahan untuk ke surga. Dan kata ulama lughah bahwa yaltamisu artinya bahwa yuridu wa yajtahidu li husuliha, dan dia menginginkan dan kemudian memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan. Itu namanya yaltamis. Berusaha sungguh-sungguh, bukan cuma tidak datang tapi kemudian tidak memaksimalkan usahanya. Termasuk dalam perkara hal ini adalah meluruskan niat. Kita belajar semata-mata lillahi ta'ala, karena tujuan belajar adalah at-taqarrub ila Allah. Dan insya Allah ayah, bunda, anandaku semua hari ini kita melakukan itu insya Allah lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan belajar Al-Quran tadi. Ustaz saya dan ananda, ayah, bunda, ummahat wal aba yang sudah bergabung dalam kajian, kalau kemudian kita mengatakan bisa mengatakan kajian Al-Quran. Jujur sebenarnya pribadi saya sendiri tidak kemudian qualified untuk membawakan materi hari ini, karena materi tafsir salah satu materi sebenarnya yang cukup berat untuk dibawakan. Apalagi kalau bulan lalu, pemateri sebelumnya,
ya Ustadz Dirga yang basically-nya memang beliau dari Al-Quran yang sudah membahas surah Al-Fatihah. Wah, insya Allah di liqa asani dan pertemuan kedua ini saya diamanahkan untuk membawakan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Kita mudah-mudahan Allah memudahkan nanti insya Allah dalam penjelasan tentang surah Al-Falaq. Kalau mengutip dari perkataan salah satu tadi ya bahwa Arabia, lama akhtaku kalau tidak salah perkataan dari Arabia atau Arabia, sebuah syair yang sudah sering kita dengarkan, ilahi lastu lil fardausi ahla, ya Allah saya sebenarnya tidak pantas untuk masuk ke surgamu, wala aqwa ala nari jahimi. Tapi di waktu yang sama sebenarnya saya juga tidak sanggup untuk masuk ke nerakamu. Kalau bisa meminjam syair itu saja ini mengatakan ala fi hadzal muhadharah, dalam pertemuan hari ini saya juga sebenarnya tidak pantas untuk membawakan materi itu. Tapi insya Allah karena kewajiban untuk menyampaikan sebuah kebaikan, maka saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu kepada ayah bunda dan anak-anakku semua. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, bagi yang mengajarkan dan bagi kita yang belajar hari ini. Allah, amin Allahumma. Ayah bunda dan anak-anakku semua dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yang mana di dalam kitab tafsir bahwa surah Al-Falaq sebenarnya satu paket dengan surah An-Nas. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan surah ini adalah dinamakan surah Al-Ma'uzatain atau surah Al-Ma'uzatain, 2 ayat perlindungan. Secara penamaan at-tasmiyatul ayatul Quran, penamaan ayat di dalam Al-Quran itu at-tauqif min Allah. Jadi itu adalah sudah tauqifi, sudah begitu namanya dari Allah, yang kemudian melalui perantara malaikat Jibril diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan ayat, kemudian peletakan surah, kenapa Al-Fatihah di awal di surah pertama, kemudian An-Nas di surah terakhir, memang itu sudah tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penetapannya memang dari situ. Ya, kalau kita belajar nuzul Quran bahwa Allah kemudian anzalal kitab, hazal kitab, zalikal kitab, Allah kemudian menurunkan kitab ini, Al-Quran ini satu paket ya, sekalian 30 juz dari Sidratul Muntaha kepada ke langit bumi, kemudian berangsur-angsur turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW nanti berdasarkan nanti kebutuhan Rasulullah, kebutuhan pada saat itu. Makanya kita belajar namanya asbabun nuzul. Sedikit asbabun nuzul surah Al-Mu'awwizatain. Jadi kalau sekali lagi ayah bunda ananda semua, kalau dikatakan surah Al-Mu'awwizatain, 2 ayat perlindungan, 2 surah perlindungan, yaitu hatani suratani. 2 surah ini adalah suratul Falaq, suratul Nas, wa suratul Falaq. Jadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, kemudian kalau dia katakan Al-Mu'awwizat berarti 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kalau dikatakan Al-Mu'awwizatain berarti kedua surah ini Al-Falaq dan surah An-Nas. Penting kita belajar kenapa sedikit kita belajar turunnya ayat, karena itu kemudian membantu ulama para mufassir untuk menetapkan nanti apa ibrah di balik turunnya surah ini, kemudian penggalian hukum kenapa surah ini diturunkan. Kemudian karena tidak semua itu surah ayah bunda dan andaku semua, tidak semua surah ada asbab nuzulnya. Jadi tidak semua surah ada asbab nuzulnya. Nanti kita bahas mungkin lain waktu, kita nanti bahas Al-Quran apa saja, surah apa saja yang kemudian tiba-tiba turun tidak ada asbabun nuzulnya. Sebuah kembali kepada surah Al-Falaq. Kembali ke surah Al-Falaq bahwa
surah Al-Mu'awwidhatain, 2 surah perlindungan. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah. Alam tara, apakah engkau tidak mengetahui bahwa malam hari ini telah turun 2 surah. Lam yara mithlahunna qat. Lam yara mithlahunna qat. Tidak akan pernah lagi ada surah seperti ini. Ya. Yang mana itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Surah apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Surah ini menurut para mufassir, surah inilah surah yang diruqyahkan. Jibril meruqyah Nabiullah Muhammad SAW pada saat dikirimkan sihir oleh seorang Yahudi. Jadi Rasulullah dikirimkan guna-guna, mungkin bahasa kita hari ini adalah guna-guna atau black magic atau apalah. Ini adalah sihir yang dikirimkan oleh Labid atau Lubaid bin A'sam kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian diriwayatkan dalam sirah, dalam tafsir bahwa ka'annahu Rasulullah ja'a ila azwajihi. Jadi karena kiriman sihir ini, ka'anna Rasulullah ja'a ila azwajihi, seolah-olah Rasulullah itu mendatangi istri-istrinya. Walakinna fil haqiqah, padahal sebenarnya ma fa'ala syai'. Rasulullah ma fa'ala syai'. Rasulullah kemudian tidak melakukan apa-apa. Jadi seolah-olah Rasulullah mendatangi istrinya, padahal sebenarnya itu cuma khayali saja. Pada hakikatnya Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Ternyata ini adalah efek dari sihir yang dikirimkan oleh Labid atau Lubaid. Ayah bunda untuk Allah Subhanahu wa taala dan Anda semua yang saleh dan salehah, kita akan bahas ayat per ayat tentang dari surah Al-Falaq. Dari surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayatul ula, ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya wahai Muhammad, bahwa Jibril mengatakan qul. Rasulullah Jibril mengatakan kepada Nabiullah Muhammad, qul a'udzu. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Rabbnya al-falaq di waktu subuh atau yang menguasai subuh. Ayah bunda bukan Allah Subhanahu wa taala dan anak semua yang saleh dan salehah. Rabbul falaq, Tuhannya yang menguasai subuh, Tuhan yang menguasai subuh, Rabb, ilah yang menguasai subuh. Mungkin di kajian tafsir sebelumnya, disampaikan oleh Saudara Ar-Rabb, mungkin sudah dijelaskan bahwa mahu Ar-Rabb, apa itu Rabb? Bahwa Ar-Rabb indahul makna luas, bahwa Rabb itu memiliki makna yang sangat luas. Dia bukan hanya sekedar khalik, bukan hanya sekedar sebagai pencipta, bukan hanya sekedar sebagai malik, bukan hanya sekedar yang memiliki, walakin huwal mudabbir. Pada saat yang sama dia adalah sang mudabbir yang mengatur. Rabbul falaq, yang menciptakan. Makanya bisa kemudian disimpulkan bahwa Ar-Rabb, Rabbul falaq, dialah yang menciptakan dan kemudian mudabbir waqtul falaq, yang mengatur waktu-waktu subuh. Al-falaq. Tatkala sesuatu kemudian ayah bunda dan anak-anak semua, maka Allah Subhanahu wa taala. Al-falaq, al-mufassir kemudian sepakat bahwa al-falaq di sini adalah al-waqtu subah. Al-hunaka syai'un 'azim waktu subuh, apakah ada sesuatu kemudian yang berbeda di waktu subuh? Kemudian sebagian mufassir mengatakan spesialnya waktu subuh adalah as-subah, al-waqtu subah. Akhirul lail, subuh itu adalah kenapa? Akhir dari sebuah malam, wa awwalul yaum. Akhirnya waktu malam, kemudian awal
waktu pagi. Nah, itu namanya subah. Kemudian silakan dibaca, kemudian makna al-falaq itu isim maf'ul sifat musyabahah yang berarti terbelah. Ya, li'annahu dia terbelah li'anna bainal lail wal yaum. Jadi dia ada di antara malam dan pagi, ya. Apa itu sifat musyabahah? Tasbih, ya, perumpamaan. Nanti dijelaskan kalau anandaku semua atau ada ayah bunda yang pernah belajar bahasa Arab, apa itu sifat musyabbah maupun sifat musyabbah. Ayah bunda dan anandaku semua yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Jadi perkataan ini kemudian Jibril waktu ini meruqyah, ya, meruqyah Rasulullah pada saat terkena sihir. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung birabbil falaq. Saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayah bunda dan anakku semua yang perlu di stressing, yang perlu diperhatikan bahwa a'udzu, saya berlindung. Kata Ibnu Qayyim bahwa berlindung itu pada saat kita mengatakan a'udzu, saya berlindung kepada Allah, apakah kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada saat kita mengatakan a'udzu, pada saat itu kita menyerahkan seluruhnya. Kita ingin mengatakan Allahu musta'an, bahwa Allah tempat bersandar, kita menjadikan Allah sebagai sitar. Kita menjadikan Allah sebagai sutra. Nah, kalau di masjid-masjid itu biasanya ada sutra. Nah, itu adalah pembatas. Kan? Itu adalah pembatas, ada namanya sutra, supaya di masjid itu biasanya dicapkan sutra, pembatas supaya tidak ada orang lewat. Jadi tidak ada yang melewati salat safnya, itu dipasangi sutra. Makanya pada saat kita mengatakan a'udzu, maka itu sudah menyatakan bahwa kita adalah menyerahkan seluruhnya. Wallahu musta'an, bahwa Allah hanya satu-satunya musta'an, tempat bersandar. Kemudian at-tasdiq wal jazm, membenarkan 100% niat 100% bahwa saya menyerahkan diri saya kepada Allah dan saya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu. Itu kata a'udzu, saya berlindung. Jadi kita menjadikan Allah sebagai junnah, kita menjadikan Allah sebagai pelindung dari Allah, dari apa? Pelindung dari semua kejahatan-kejahatan. Sehingga kemudian ayat ini kemudian bersambung. Kenapa kemudian di dalam surah Al-Fatihah selalu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Karena pada saat kita ingin mengatakan na'budu, kita ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya semata-mata kekuatan tak, kalau kemudian Allah tidak membuat kita dengan biiznillah, ya, maka kita harus mengatakan nasta'in, ya Allah, kepadamu saya memohon pertolongan untuk bisa menyembah kepadamu, untuk menyerahkan hidup ini kepadamu lillahi ta'ala. Jadi itu penjelasan qul a'udzu birabbil falaq, yang menguasai waktu falaq, yang menguasai waktu subuh. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala dan anakku semua yang saleh dan salehah yang senantiasa mencintai majelis ilmu. Ayat yang kedua, ayat tsaniyah. Nanti kelilah ayat. Kita perhatikan kemudian ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari mana? Kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaq, dari apa-apa yang di kejahatan makhluknya. Ma khalaqallahu, ma khalaqallah, apa-apa yang diciptakan makhluk dari mana? Likulli majmu'atul makhluqat. Ini adalah semua makhluk. Makhluk apa saja? Mau yang kelihatan, mau yang gaib, mau yang zahir, makhluk semua. Kita berlindung dari setiap kejahatan makhluk. Ayat bunda Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian kenapa? Ini sangat penting karena bisa jadi makhluk itu adalah dari hewan, kemudian dari orang, bukan hanya dari orang lain, tapi dari bangsa jin, dari bangsa syaitan, dari hewan, dari apa saja pokoknya
ma khalaqallah, apa-apa yang likulli makhluqat fil alam. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah. Termasuk hari ini ananda semua dan ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus itu ya, virus COVID-19 ya, virus coronavirus itu adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlindungan yang terbaik adalah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai sutra, menjadikan Allah sebagai tameng, menjadikan Allah betul-betul wallahu musta'an. Ya, bahwa itu adalah karena tidak ada kemudian yang bisa menimpa kita semua kecuali biiznillah. Bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan apapun yang menimpa kita pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walakin ayah bunda anda kesemua yang saleh dan soleha, kewajiban kita kemudian juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagai Rabb. Karena banyak orang yang hari ini mungkin betul-betul dia cuma mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya, tapi tidak betul pada kehidupannya, tidak menjadikan Allah sebagai Rabb. Tidak menjadikan Allah sebagai junahnya, tidak menjadikan Allah sebagai sutra, tidak menjadikan Allah sebagai tempat dia memohon pertolongan. Ya, min syarri ma khalaq. Khalaq itu juga termasuk dari kita pribadi. Khalaq apa? Karena kita bagian dari makhluk. Apa yang kita berlindung dari sifat kita, maka kita juga perlu berlindung dari sifat negatif yang ada diri kita pribadi. Karena hasad itu juga bisa muncul dari kita, bisa muncul dari bunda, bisa muncul dari ayah dan siapa saja. Ya. Kemungkinan itu semua bisa terjadi. Nah, kita senantiasa jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan sore kita. Ya. Membaca surah ini, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Ya. Ayah bunda Allah Subhanahu wa taala, anda semua yang saleh dan soleha yang senantiasa mencintai majelis ilmu. Nanti ila ayat salisa, kita kemudian lanjut ke ayat yang ketiga. Ayah bunda, maka setiap kali seseorang mengucapkan ayat ini, maka yang tercakup dalam ayat tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi dia berlindung dari kejelekan dirinya sendiri, termasuk dari kata ujub, ya, berbangga diri, ya, karena ini bagian juga dari gangguan setan, bisikan setan, atau apa istilahnya, pujiale, ya. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Ya. Berbangga diri, selalu membanggakan dirinya. Ya. Padahal al-haqiqah kita ini bukan siapa-siapa, bismillah. Nah, karena kita mungkin orang lain menganggap kita mulia, orang lain menganggap kita hebat. Pada hakikatnya karena Allah menutup aib-aib kita. Itu saja sebenarnya. Pada saat Allah kemudian ingin membuat kita rendah, maka aib itu akan muncul dengan sendirinya. Maka jangan pernah melepaskan surah ini, zikir ini, terutama surah Al-Mu'awwidzatain, karena Rasulullah juga menyampaikan kepada Aisyah, ta'awwadzi, ya Aisyah, berlindunglah dengan hatani suratan, kedua surah. Baik, ayah bunda dan anda semua yang saleh dan soleha, ayat yang ketiga, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa disebutkan spesial kata malam apabila gelap gulita? Kenapa kata Rasulullah idza arafa ma syai'in fil lail? Seandainya kemudian kita tahu apa yang terjadi di malam hari, maka kita akan menutup rapat pintu-pintu rumah kita dan tidak akan beraktivitas pada malam hari. Dan ayah bunda, anak-anakku semua yang saudara soleha, konotasi malam hari ini juga sedikit maknanya negatif, ya. Beberapa kata kalau disandingkan dengan malam itu menjadi negatif. Contoh misalnya yang disandingkan dengan malam. Hiburan, ya, kata hiburan sebenarnya itu kata yang netral, yang maknanya bagus, yang aslinya adalah positif.
Tapi kalau kita kemudian coba sandingkan dengan kata malam, hiburan malam akhirnya kemudian menjadi negatif meaning. Maknanya kemudian menjadi negatif. Ini tidak ada di kitab tafsir ya, ini cuma tafsir cocokologi hari ini. Ya maksudnya kata malam itu kalau disandingkan dengan kata-kata itu menjadi negatif. Club ya, club, night club, itu kan menjadi negatif juga, ya kan? Night club, ya karena selama ini night club itu kan apa yang terjadi di pikiran kita menjadi sebuah hal-hal yang negatif. Apalagi kemudian ta'afwan ya, kata wanita misalnya kalau disandingkan dengan malam, kemudian wanita malam itu menjadi negatif ya. Apakah kemudian ini kebetulan, wallahu alam ya. Tapi inilah walakin ala kulli hal, poinnya adalah, stressingnya adalah kita berlindung min syarri ghasiqin idza waqab, mencari kejelekan-kejelekan yang terjadi waktu malam. Kenapa ayah bunda dan anakku semua secara fitrah nalurianya kejadian karena malam adalah waktu untuk beristirahat, ya, waktu untuk beristirahat, dan kemungkinan besar terjadi kejahatan itu adalah di waktu malam, ya. Misalnya dari binatang, kemudian dari apalagi hari ini kejahatan, perampokan, pencurian, begal ya itu kan rata-rata terjadi di malam hari. Nah, banyak kejahatan itu peluang terjadinya besar kemungkinan adalah di waktu malam. Nah, sekali lagi di ayat yang ketiga ini dia men-stressing bahwa mintalah perlindungan di waktu malam. Wa khassatan kalau kita mau tidur, memang disunahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Di riwayat lain Rasulullah kebiasaannya seperti ini sebelum tidur membaca surah ini, ketiga Al-Mu'azzat, 3 surah ini sebanyak masing-masing salah samarat, masing-masing 3 kali, kemudian menyapu muka dan seluruh anggota badannya. Kenapa? Karena kalau kita tidur, ayah bunda dan anak semua yang soleh dan soleh, kalau kita sudah tidur, tidak ada penjagaan yang lain yang kita bisa harapkan kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin kita? Siapa yang bisa menggaransi diri kita bahwa kita bisa terbebas dari gangguan binatang, gangguan serangga? Inilah yang harus kita baca, bahwa pada saat kita menyerahkan diri kita bahwa Allah lah sebagai pelindung. Baik ayah bunda dan anda semua yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ayat Rabi'ah, ayat yang keempat. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Buhul itu al-uqad. Al-uqad itu secara bahasa adalah ikatan, ya. Kalau kita mengatakan akidah, berarti itu ikatan iman. Al-uqud juga adalah ikatan-ikatan. Apa? Sebagian mufassir menjelaskan bahwa uqud itu sebenarnya adalah wasilah atau sarana, media sihirnya. Ya, media sihirnya. Kenapa? Kalau di sirah kitab sebaik Labid ini, Lubaid ini bin Aslam mengirimkan sihirnya melalui perantaraan rambutnya Nabi yang diikat-ikat, disisir, kemudian dibuang ke sumur. Maka ayah bunda, bahwa satan lil ummahat, khususnya kepada ummahat yang akhwat, kalau ke salam jangan sembarang itu rambutan, ya. Pastikan, apalagi kalau pastikan yang layani juga mahram, ya. Mahram, bukan muslim, ya. Kalau muslim orang yang berikrah mahram, ya, mahram. Jadi pastikan juga itu, kemudian rambut dan yang lain-lain itu pastikan aman, karena itu adalah, dan ini bagian dari buhul-buhul, ya, bagian dari wasilah, media pengantaran sihir. Nah, kemudian kenapa dikatakan di sini wanita-wanita penyihir?
Apakah tidak ada laki-laki penyihir? Banyak pun tidak laki-laki penyihir. Cuma dalam sebagian al-fasir mengatakan kenapa wanita, karena wanita itu adalah dhaiful fil aql. Wanita itu dia kadang lemah di pemikirannya, kadang afwan ya, ini berdasarkan tafsir yang saya baca, bahwa terkadang dia larut dengan perasaannya, kemudian logikanya tidak jalan, akhirnya mengambil jalan pintas. Seperti ini. Bahwa terkadang mengambil jalan pintas yang kemudian tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan bahwa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa ayatul akhirah, dan awan bisa dibaca di slide ya, dari Abu Sa'ad, bahwa Jibril pernah mendatangi Rasulullah ya. Silakan dibaca, pernah mendatangi Rasulullah untuk apa? Untuk meruqyah Rasulullah. Untuk meruqyah Rasulullah karena kiriman sihir dari Labid bin Asam atau Ubaid bin Asam. Ayah bunda, ananda kesemuanya Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang terakhir adalah wa min syarri hasidin iza hasad. Min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan pendengki bila ia mendengki. Hasidin. Apa makna hasad? Apa makna hasad? Al-hasad adalah al-karahatun ni'mah indal akhirin. Jadi dia bahasanya, dia tidak suka orang mendapatkan kesenangan. Berangan-angan ya. Dia berangan-angan mengambil kenikmatan itu dari orang lain. Jadi tidak senang senang melihat orang susah, dan susah melihat orang kira-kira orang senang. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain agar berpindah kepada diri kita ataupun tidak. Jadi al-hasad adalah al-karahatu indal ni'am indal akharin. Al-karahatu ni'mah indal akharin. Jadi dia sebenarnya membenci kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Dan lebih parahnya adalah yuridu az-zawal. Dan dia menginginkan kenikmatan itu hilang, sekalipun tidak harus berpindah kepada dirinya. Minimal dia tidak bahagia. Kira-kira seperti itu bahasanya. Dan sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hasad itu bisa jadi dari orang lain, dan juga hasad itu kemungkinan menimpa kita. Hasad itu juga bisa menimpa kita. Jadi di ayat yang kedua, kembali kepada ayat kedua adalah min syarri ma khalaq. Jadi semua apa yang diciptakan, dari ayat kedua adalah secara umum, Allah menjelaskan secara umum min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan itu makhlukin fil alam. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Absolutely ya, tentunya kita termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir ayah bunda, salah satu dari bentuk hasad ini adalah ini yang biasanya kita lupakan dan tidak kita rasakan, dan ini yang salah satu yang paling berbahaya. Hasad ain. Secara lugawi ya mana ain? Ya adalah mata, ya. Pandangan hasad, hasadul ain. Hasadul ain, pandangan hasad dari mata. Jadi apabila seseorang melihat pada orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka dan dia menampakkan ain. Pandangan mata dengan penuh rasa kedengkian. Ain ini menyebabkan orang mati, sakit atau gila. Biiznillah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah bunda yang masih memiliki anak kecil atau apapun itu, please jangan minimalkan untuk memposting hal-hal apapun itu di medsos. Ya. Atau ada anak kecil tak mungkin tiba-tiba anak tak step atau tiba-tiba menangis bigairis sabab, tiba-tiba anak kecil menangis tidak tahu apa sebabnya, bisa jadi karena itu adalah hasadul ain. Bisa jadi itu hasadul ain. Hal-hal yang gaib. Al-gaib maknahu maujud wala yanzur. Gaib itu ada tapi tidak terasa. Ya. Ada tapi tidak kelihatan. Itu namanya gaib. Makanya kalau ananda semua kalau di absen, mana ini hadir, mana ini gaib. Gaib itu ada di rumahnya tapi tidak ada di kelas. Itu namanya gaib. Kalau secara bahasa. Ya, makanya makhluk gaib dikatakan makhluk gaib, jin, syayatin, ada tapi tidak kelihatan. Makanya kalau ada seseorang bisa melihat makhluk gaib,
berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ada sesuatu, bisa jadi dia berkolaborasi dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu yang penting, yang harus kita diwanti-wanti ya kepada kita semua, ayah bunda dan anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Betul apa pesan orang tua, kalau kita di kota-kota mungkin kita dibedakan yang mana malam yang mana siang, karena apalagi kalau di mall nggak ketahuan mana malam mana siang. Cuma orang tua selalu mewanti-wanti, kalau maghrib close the door, kasih rapat mentong itu pintu, bukan karena apa-apa, karena itu sudah memang disampaikan oleh Rasulullah bahwa seandainya kita tahu apa yang terjadi pada malam hari, semua orang ketakutan dan berdiam diri di dalam kamarnya. Jadi kalau memang karena secara fitrah malam adalah waktu untuk beristirahat, waktu untuk berkumpul, beristirahat, muhasabah diri apa yang seharian kita lakukan dari pagi sampai malam hari. Dan kata sihar itu masih satu kata ya. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab masih satu derivasi dengan kata sahur ya, sahar ya. Jadi masih satu derivasi, masih turunan kata dengan kata sahur. Orang banyak mengirimkan sihir itu memang di tengah malam, di waktu-waktu sahur. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari hal-hal yang begitu. Ini penting ayah bunda dan anak semua yang soleh dan soleha, terutama kepada ayah bunda yang punya usaha atau apapun itu, perkuat ayat-ayat perlindungan ini. Ya. Persaingan usaha hari ini satu kasus kalau mungkin tidak ada waktu. Ini cerita dari teman yang di Makassar juga punya buka usaha catering dan roti. Jadi beliau cerita seperti ini. Nah, jadi teman ya, belum menyatakan bahwa setiap ada cari Grab yang mencari tokonya, itu selalu tidak dapat di map dan selalu kelihatan tokonya tertutup. Dan pernah satu kali dia masak itu pesanan catering itu satu panci itu ayamnya tiba-tiba masa dia buka penuh lalat. Dan ini hal-hal yang begini itu perlu kita perhatikan, menjaga diri. Kemudian ayah bunda juga yang karir tetap waspada, tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena tidak semua kemudian tetangga kita, teman kerja kita, rekan kerja kita bahagia dengan prestasi kita. Kalaupun ada prestasi kita atau apapun itu, kalau bisa tidak kita upload, tidak perlu untuk kita share, please stop. Jangan make it weird. Karena semua orang memberikan like, belum tentu hatinya like. Bisa jadi dia klik like, tapi hatinya dislike. Kita tidak tahu. Makanya dikatakan kolbu, hati, karena dia kata qallaba yuqallibu, ya kan? Karena dia selalu berbolak-balik. Kalau kita membaca ulama-ulama dulu, apakah ulama-ulama selalu husnul khotimah? Lah. Tidak, ayah bunda, aku semua yang soleh dan soleha. Kalau kita baca bahwa ada beberapa ulama kemudian di ayat-ayatnya kemudian tidak menjadi husnul khotimah. Hari ini kita beriman, belum tentu sebentar sore kita pasti beriman. Hari ini orang kafir, belum tentu sebentar sore dia tetap kafir. Bisa jadi dia beriman. Maka perlu untuk membentengi dari kita dari gangguan-gangguan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan yang qalbi ala dini. Yang musarriful qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepada Allah. Baiklah anak-anak semua yang soleh dan soleha, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya share tentang makna dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, sekali lagi sebenarnya saya bukan orang yang tepat, bukan orang yang qualified untuk membawakan
materi tentang tafsir. Karena pada saat kita sudah membahas tafsir, maka kita harus belajar tentang kita harus mengetahui minimal kita tahu apa bahasa Arabnya. Karena dari kata itu, karena Al-Quran diturunkan melalui lisanul Arabi, maka minimal kita harus tahu dasar-dasar kenapa dari yang disebutkan tadi, mulai dari kalau pernah belajar bahasa Arab, ya kita harus juga belajar nahwunya, belajar sharafnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ayah bunda, al-afu minkum, mohon maaf sekali lagi kalau ada tidak sesuai dengan ekspektasinya ayah bunda semua dan aku yang soleh dan soleha. Itu sedikit hari ini yang bisa share. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum, ada Allah wa yakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair, Ustadz Aswar. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa ya hari ini. Bagaimana surah Al-Falaq mengguncang hati kita hari ini ya. Di antara poin yang kita dapati bahwa surah Al-Falaq adalah salah satu surah pelindung bagi kita, di mana kita tidak tahu ya bahwasanya kita tidak tahu siapa-siapa saja yang akan kemudian akan membahayakan diri kita ya. Makanya kita sangat dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq pada pagi hari dan akan menjelang malam hari. Ya, di suatu hadis saya teringat dengan suatu hadis dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa sesungguhnya dalam 1 tahun itu terdapat 1 malam yang turun pada malam itu wabah penyakit. Dan tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak ditutup atau wadah air yang tidak diikat, melainkan wabah itu akan turun padanya. Ya, di sini saya mendapati bahwa hadis tersebut itu menjelaskan bahwa ketika makanan-makanan kita belum tertutup rapat pada malam hari, maka hendaknya kita tutup makanan-makanan kita, karena kita tidak tahu bahwa akan saja terjadi suatu wabah yang turun ya ke dalam makanan kita. Maka sangat dianjurkan untuk menutup bejana-bejana makanan kita. Masya Allah, syukran jazakallah Ustadz. Selanjutnya ya kita akan beralih ke agenda ya, yaitu tahsin ya. Masya Allah ya, hari ini kita akan merangkaikan ya pembelajar makhraj huruf atau memperbaiki bacaan tahsinul Quran kita, yaitu khususnya di surah Al-Falaq ya. Maka dari itu untuk itu kami mempersilahkan ya salah satu dari bunda, ayah bunda untuk mengajukan dirinya untuk membaca surah Al-Falaq, dan yang akan memandu agenda ini adalah saya sendiri ya, yang akan memperbaiki atau menemani ayah bunda untuk belajar. Kita saling bersama-sama berbagi ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, kami persilahkan ya kepada ayah bunda untuk mengajukan dirinya. Siapa saja dari ayah bunda untuk mengajukan dirinya untuk membaca surah Al-Falaq. Ya, kami persilahkan. Silakan diketik emotikon yang keemotikan jari di screen ayah dan bunda. Ya, kami persilakan kepada ayah bunda untuk mengajukan emot raise hand-nya pada screen-nya. Ya. Silakan ayah bunda. Insyaallah. Ya, ada Ibu Siti. Bunda Siti. Ya. Ya. Afwan ayah bunda, sebelum kita
belajar sama-sama, maka saya akan membacakan terlebih dahulu bagaimana pengucapan atau bagaimana cara membaca dengan baik ya dan benar surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, syukran. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu ya. Karena kita bukanlah orang Arab asli, jadi mustahil untuk mencapai kesempurnaan membaca huruf-huruf Arab. Ya, masya Allah. Kita persilakan kepada Bapak ya, ibunda dari Muhammad Ikhwan Arsul. Ya, kami persilakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Syukran jazakillah Bunda. Ya, alhamdulillah ya, bacaannya ya cukup baik ya. Akan tetapi ya syukrannya saya akan mengoreksi sedikit bacaannya Bunda, tidak apa-apa ya. Jadi ada bacaannya Bunda yang kurang tepat menurut kami pribadi ya. Khususnya yang Bunda tadi bacakan min syarri, nun sukun ketemu dengan sya itu ya hukumnya ikhfa. Dia dibaca dalam istilah bahasa Indonesianya namanya samar-samar ya. Min syarri. Nah, ketika terus setelah huruf sya dia bertemu dengan huruf ra dan di huruf ra itu terdapat tanda tasydid, maka ditekan ya. Min syarri, akan tetapi di huruf ra itu terdapat tanda baca huruf kasrah. Jadi ra-nya memang ada tanda tasydid akan tetapi dibaca tipis saja. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di huruf selanjutnya wa min syarrin naffatsati ya, di huruf ta-nya itu bukan saya. Jadi kadang kita keliru terhadap huruf-huruf ini. Ini namanya huruf hamas ya, dalam bahasa Arab namanya huruf hamas. Ada desis yang keluar dari mulut kita. Jadi posisi hurufnya ini huruf ta adalah ujung lidah kita bertemu dengan salah satu atau gigi geraham kita di bagian atas ya. Ta. Jadi ujung lidah kita bertemu dengan gigi geraham kita yang bagian atas. Ta. Ya, bukan sa, apalagi so. Ya. Bisa kita praktekkan Bunda ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Ini za juga ya. Jadi ada za. Di za itu kita tebalkan ya. Za. Jadi ujung lidah kita juga itu bertemu dengan gigi geraham kita bagian atas, akan tetapi ada penekanan. Za. Agak ditekan.
Jadi ta itu tipis, sementara da itu tebal, ditekan sedikit. Za. Nah, seperti itu. Ya, masya Allah. Syukran jazakillah. Bisa dicoba kembali Bunda, dipraktekkan kembali. Kami ingin mendengarkan bacanya Bunda. Ya. Silakan Bunda, diulang kembali bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, syukran Bunda. Jazakillah, semoga Allah mudahkannya. Sedikit saya tambahkan kembali untuk mengoreksinya ya. Di situ tadi Bunda, birabbil alif dan lam itu tidak boleh dipanjangkan. Langsung saja birabbil falaq. Tidak boleh birabbil falaq. Ya, langsung saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu bisa ya. Ya, masyaallah. Syukran jazakillah. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin mempersilahkan dirinya untuk membaca. Ya, ada Ibunda dari Zaki kelas 6A. Iya, silakan Bunda. Silakan. Syukran Ustazah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Syukran jazakillah Ibunda Zakia, masyaallah. Saya terkagum ya dengan bacaannya Bunda karena hampir sempurna, masyaallah. Hampir sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Dan saya dapati beberapa huruf yang sangat baik penyebutannya, terutama di huruf ain ya. Di huruf ain itu adalah salah satu yang susah, salah satu huruf yang susah ketika lidah-lidah kita orang-orang Indonesia ya, sangat susah untuk menyebutkan huruf ain ya. Dan huruf qaf itu juga huruf salah satu huruf yang sangat susah kita sebutkan ya. Terkait dengan bacaannya Bunda, masya Allah, syukran. Tinggal huruf tanya tinggal diperbaiki tadi ya. Ta. Jadi ujung lidah kita bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ta. Kemudian juga di di tadi. Jadi kalau kita mengucapkan huruf huruf yang bertanda kasrah, maka itu seakan-akan kita mulut kita seperti orang yang tersenyum. Birabbil falaq. Jadi seperti itu Bunda ya. Mi syarri. Tapi yang dikhususkan yang maksud saya di huruf ba ini mulut kita itu seperti tersenyum, bentuknya seperti orang yang tersenyum. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, selanjutnya di huruf ainnya di fil 'uqad, masya Allah bagus sekali ya. Dan saya kira Bunda sudah tahu ya bagaimana cara pengucapan huruf hamzah tersebut, huruf ain tersebut. Ya, masya Allah, mungkin itu saja yang dari kami. Ya, selanjutnya ada tinggal satu lagi dari Ananda Jihan, Safwah Azka.
Azkadina. Ya, Masya Allah. Kami persilakan. Ya, silakan Bunda. Ya, kita sendiri nak yang baca atau Ibunda tak? Ayo. Kita nak yang mau baca atau Ibunda? Halo Zihan. Zihan. Safwa. Oke ya, kita beralih ke Siti Ibunda Siti Zakira. Ya, kami persilakan. Saya membaca sendiri ya Ustadz karena tidak ada yang menemani. Wih, kodong. Iya, kita saja nak. Ya, silakan. Oke, kita sharing ya. Masya Allah. Ya, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Syukran ya. Di antara teman-teman yang lain, Siti Zakira yang paling berani, ya, memberanikan dirinya untuk membaca surah Al-Falaq. Masya Allah, jazakillah ya. Ya, Ustadz akan sedikit memperbaiki ya. Tadi mungkin karena Zakira masih kecil ya, jadi cara membaca itu agak kaku ya. Nah, yang pertama agak kaku. Yang kedua ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ditekan itu nak, birabbil ya, karena di situ adalah tasydid ya, ada tasydid. Maka di situ ditekan birabbil falaq. Yuk coba Bedek mau dengar. Birabbil falaq. Masya Allah. Oke, yang selanjutnya min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ini ya kasus yang sering saya dengar ya atau teman-teman yang sering saya dengar ketika saya mengajar di sekolah ya, huruf ro itu bukan ra seperti lidahnya orang-orang barat ya mengucapkan huruf ro ya, huruf r, tapi ro syarri min syarri, bukan min syarri kayak orang-orang Arab ya, orang-orang barat. Ketika mengucapkan bahasa-bahasa Inggris. Yang harus diketahui di situ juga ada tasydid ya, min syarri ditekan. Oke. Selanjutnya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil uqad. Masya Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad.
ومن شر حاسد إذا حسد. Masya Allah ya. Yang bacaan pertamanya tadi di wa min syarrin naffatsati ya. Di situ kurang jelas, tapi setelah Ustadz praktekkan atau kita bersama-sama belajar, Masya Allah bacanya Zakirah sudah lebih baik ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini juga wa min syarri hasidin. Di sini kadang saya mendengar beberapa ananda, kadang saya dengar wa min syarri hasidin idza. Anda boleh dipanjangkan di situ di dinnya ya, karena di situ adalah huruf izhar ya, di mana langsung saja wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi huruf alif itu adalah huruf izhar dan harus dibaca jelas, tidak ada samar-samar atau didengungkan di situ. Ya, Masya Allah. Syukran, jazakillah, Nanda Zakira ya, telah memberikan dirinya untuk membaca surah Al-Falaq. Ya. Berikutnya afwan ya teman-teman, untuk sesi ini kita hanya mempersilakan 3 orang dan selanjutnya kita akan beralih tentang tanya jawab ya, tentang materi yang telah dihantarkan oleh Ustadz kita Ustadz Aswar ya. Untuk itu kami persilahkan kepada ayah dan bunda untuk mengajukan pertanyaannya. Kami persilahkan. Ya, silahkan juga jika ada yang ingin bertanya di kolom chat, bisa dituliskan pertanyaannya. Ya, Bunda kami persilakan. Ayah bunda kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Masya Allah. Ada dari ibunda Sofia. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana tanda-tandanya ketika kita terkena penyakit ain? Ya. Ada lagi pertanyaan kedua? Atau langsung saja dijawab? Ya, kami tambahkan lagi 2 penanya. Ya, kami persilahkan. Atau mungkin ada dari Ananda yang ingin bertanya ya tentang surah Al-Falaq yang tadi kita dengarkan ya, teman-teman. Sudah tidak ada lagi? Jihan? Ya, Masya Allah Jihan. Ya, kami persilakan Nak Jihan. Silakan Nak. Ya, silakan diajukan pertanyaannya Nak. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Aswar untuk menjawab ya pertanyaan tersebut mengenai bagaimana tanda-tanda ketika kita terkena penyakit ain. Ya, kami persilakan kepada Ustadz. Oke, syukran, jazakallah. Apa tanda seseorang terkena dengan penyakit ain? Ayah bunda, anak semua yang solehan Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena ain ini adalah bukan penyakit yang zahir, cuma memang efeknya bisa langsung terasa. Secara fisikly bisa jadi tidak ada tanda-tandanya, cuma kemudian yang bisa dirasakan adalah hati itu bisa kemudian tidak tenang. Wabil khusus kepada yang punya, biasanya kepada anak-anak yang kecil itu, anak-anak kecil, tiba-tiba kemudian uring-uringan, tiba-tiba menangis tanpa sebab,
apakah kemudian bukan karena dia lapar atau bukan karena yang lain, kita kemudian juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini biasanya hal-hal seperti ini yang harus kita hindari, karena penyakit-penyakit seperti ini bukan penyakit-penyakit yang zahir, yang kelihatan secara fisikly. Ini ayah bunda yang perlu kemudian kita hati-hati, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara umum bahwa tanda-tanda yang biasanya itu ini rawan kepada anak-anak yang kecil. Apakah bisa menimpa kepada orang besar dan dewasa? Iya. Ini juga bisa menimpa kepada kita semua. Misalnya makanya yang paling penting kepada Anda semua, ayah bunda dan Anda semua, sekali lagi bisa jadi juga yang penting hari ini bisa jadi penyakit lain itu melalui medsos. Sekali lagi yang paling sering saya stressing, stop upload foto-foto Ananda, karena ini kalau ini karena hari ini ya, hari ini yang paling stop upload foto-foto Ananda, karena tidak semua orang bahagia dan kebahagiaan kita prestasinya ayah bunda, dan hal-hal yang menurut kita semua mungkin perlu di sharing, hal-hal yang kemudian orang lain tidak perlu tahu, mungkin stop untuk kita share. Dan salah satu yang perlu yang supaya kita jangan lalai, kalau kita ingin memuji jangan lupa sertakan nama Allah. Jangan pernah lupakan subhanallah, karena subhanallah ya, semua ini adalah ciptaan Allah, dan jangan pernah memuji sesuatu tanpa melibatkan Allah di situ. Sehatnya anak tak, itu hal-hal itu bisa memuji, bisa mendatangkan penyakit air. Jangan lupa selalu libatkan Allah, ya. Cantiknya anak tak, gemesnya anak atau hal-hal itu, hal-hal yang bisa, karena itu bisa terjadi ayah bunda ya. Bisa jadi kita habis jalan-jalan keluar, kemudian malamnya anak-anak uring-uringan menangis tanpa jelas, menangis tanpa sebab yang kita tidak tahu. Ya. Karena ini sekali lagi bukan penyakit yang zahir, bukan penyakit yang sekira itu jawaban saya ayah bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu menyertakan Allah setiap aktivitas kita. Masya Allah, syukran jazakallah Ustaz. Jawaban saya kira mudah-mudahan bisa kita terima dengan cermati dengan baik ya jawaban tersebut. Masya Allah, syukran. Pertanyaan kedua dari Ananda, dari Ibunda Zaki. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar diri terhindar dari sifat hasad? Ya, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Ustaz. Oke, baik, syukran Ustaz. Bagaimana cara menghindari dari sifat hasad? Apakah hasad itu dari orang lain, khusus juga dari kita? Yang pertama bahwa apa yang saya sebutkan, bahwa selalulah menghadirkan Allah di setiap keputusan dan tingkah apa yang aktivitas kita. Bahwa apa prestasi yang kita raih hari ini itu adalah tidak ada apa-apanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memudahkan urusan kita. Kemudian bagaimana cara berlindung dari hasadnya orang lain, kiriman-kirimannya orang lain? Maka bacalah surah perlindungan ini, hatani suratan, yang dikeluarkan kedua surah. Surah ini disamping dengan zikir-zikir yang lain. Ya. Kata Rasulullah, kalau kita membaca zikir-zikir ini, maka Allah mencukupkan urusan kita pada hari itu. Dan insya Allah akan senantiasa melindungi kita semua. Karena tidak ada pun yang bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita kemudian sudah membaca ini, kemudian hal itu juga menimpa pada diri kita, berarti ada yang terbaik, ada yang Allah inginkan dari kita. Selalu menyerahkan, menjadikan Allah sebagai al-musta'an. Ya, sekali lagi kata Ibnu Qayyim, tatkala orang mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiqul jasam, betul-betul 100% bahwa kita menjadikan Allah sebagai sutra. Kita menjadikan Allah sebagai pelindung. Nah, ada orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tapi
finally ujung-ujungnya dia kemudian ke dukun atau ke kemana ya. Kira-kira seperti itu. Ayah bunda perlu kita ketahui bahwa kita memang pintar, tapi setan itu juga sangat pintar, ya, juga sangat pintar. Semakin rajin kita beribadah, maka juga setan yang lain, jin, setan yang lebih besar lagi yang akan mengganggu kita. Ya. Kalau mungkin orang yang tiap hari tidak sholat, kerjanya al-ma'asi, kerjanya maksiat, bisa jadi juga jin ataupun setan yang apanya ya, anggota-anggotanya jin. Nah, kalau kita semakin sering, semakin kuat kita belajar juga semakin banyak godaan yang menghalangi. Jadi sekali lagi tetapkan, ikhlaskan, dan makanya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati ini selalu ikhlas, berikan keikhlasan, dan selalu menjadikan Allah al-musta'an. Jangan lupa Allah al-musta'an. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Berkendara, karena bisa jadi kita sudah hati-hati tapi orang lain tidak hati-hati. Itu yang paling penting. Kalaupun kita kemudian sudah menyerahkan, kemudian hal itu terjadi kepada kita, ya ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Kira-kira itu ayah bunda, sekali lagi, apapun prestasi kita hari ini itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan apapun kenikmatan kita hari ini, kebahagiaan kita hari ini, belum tentu orang lain bahagia dengan apa yang kita raih. Kira-kira seperti itu. Ya, syukran. Ya, syukran jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan ya yang dialami oleh Ibunda. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibunda Maulana. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang harus kita ambil jikalau ada orang yang menyakiti kami dengan sihir? Ya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ya ketika ada orang yang mengirimkan kita sihir? Ya, silahkan Ustaz. Oke, baik. Bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau kita terkena sihir? Kalau terkena sihir yang paling inilah hikmah. Kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama, kenapa bisa Rasulullah kena sihir? Karena Rasulullah kemudian selalu terlindungi. Ya, hikmahnya Rasulullah, hikmahnya kenapa bisa izin Allah mengizinkan Rasulullah kena sihir. Seandainya kemudian apa kira-kira yang kita lakukan seandainya Rasulullah tidak kena sihir? Kita tidak tahu, tidak ada ruqyah syariah hari ini. Hikmahnya adalah hari ini bisa kita tahu bahwa Rasulullah saja kena sihir, maka Allah Jibril kemudian mengajarkan kepada Rasulullah ruqyah syariah. Dan hari ini kita tahu ada namanya ruqyah syariah. Berarti ada namanya ruqyah tidak syariah. Tidak semua itu ruqyah syariah. Sekalipun dia mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa setan itu bisa jadi jauh lebih pintar dari kita. Jadi dukun-dukun itu juga membaca mantra-mantra, kemudian dia berkolaborasi dengan para makhluk-makhluk jahat di luar sana, makhluk-makhluk gaib yang memiliki niat yang jahat. Terkadang kita mengatakan bahwa orang pintar itu juga kenapa istilahnya ada orang pintar, karena orang yang datang adalah orang bodoh. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan orang pintar, berarti yang datang adalah orang bodoh. Kenapa dia mau bertanya ke situ? Terkadang dia tahu sesuatu yang terjadi di mustaqbal. Jadi terkadang dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahwa itu adalah informasi yang kemudian dia curi. Ya. Kemudian dia berkolaborasi dengan para dukun-dukun yang kemudian di cover seolah-olah dia menjadi seorang ustadz, menjadi seorang rafi, menjadi seorang peruqyah syariah. Hati-hati ya. Hari ini paranormal ada klubnya, ada persatuannya. Jadi seorang dia di cover, seorang dia orang yang bisa memberikan solusi kepada kita semua. Dan ada juga yang tidak masuk akal. Ada orang yang datang, mungkin sedikit, ada orang yang datang kepada dukun untuk menggandakan uang. Untuk menggandakan uang. Seandainya dia bisa menggandakan uangnya, dia tidak akan pernah bilang sama kita. Dia digandakan saja sendiri uangnya. Kira-kira seperti itu ayah bunda, hikmah Rasulullah kemudian mencegah sihir. Akhirnya hari ini kita bisa tahu bagaimana caranya mengobati kalau orang yang terkena sihir. Makanya kalau orang diruqyah, itu ayah bunda biasanya harus ditahu di mana bukunya.
Di mana itu Di mana itu medianya? Ya kan? Di mana itu medianya? Seperti Rasulullah rambutnya diikat sama di titiknya kemudian dibuang di sumur. Makanya kalau ada orang meruqyah, dia berusaha cari di mana itu medianya dia simpan. Apakah di tangganya, di bawah tangganya, atau di kalau orang dulu bilang ada namanya kursi bola. Apakah itu pernah tahu orang Makassar ya? Nah, pusatnya itu rumah, makanya ada itu biasanya disimpan seperti itu. Nah, kira-kira itu yang harus dicari dulu. Kalau makanya kalau dalam meruqyah itu harus dia cari di mana buku-bukunya, di mana medianya. Karena kemungkinan besar itu biasanya sihir itu ada media. Karena ini kolaborasi makhluk-makhluk makhluk Allah yang lain. Ya, dukun dan setan dan jinnya. Karena itu kolaborasinya kuat. Karena seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pencegahan sebaiknya ruqyah diri sendiri. Jangan mikir dulu minta tolong sama orang lain untuk meruqyah. Kalau masih bisa ruqyah diri tak. Apa ya? Ruqyah zikir pagi dan petang itu ruqyah yang terbaik. Itulah yang kalau sebelumnya untuk perlindungan dulu ya. Kalau toh kemudian sudah parah, barulah mungkin minta bantuan kepada orang lain yang betul-betul meruqyah ya. Karena ayah bunda tidak semua orang bisa meruqyah mau kita ruqyah. Kenapa? Tatkala seorang sudah memutuskan dirinya sebagai seorang peruqyah, maka dia harus meyakinkan keluarganya. Dia harus meyakinkan keluarganya. Jadi kalau mau jadi seorang peruqyah, yakinkan ke keluarga tak, minta izin kita sama keluarga tak. Atau kalau mau pergi meruqyah orang, kasih tahu keluarga tak bahwa saya mau pergi meruqyah. Karena bisa jadi dia sembuh tapi keluarga tak nasarang. Makanya banyak orang itu tidak mau jadi peruqyah. Ataukah bisa jadi dia berhenti untuk meruqyah karena kalau pasti dia akan menyerang dirinya. Karena kalau dia kuat, dia akan serang keluarganya. Kira-kira seperti itu ayah bunda, sebaiknya jangan ditinggalkan namanya zikir pagi dan petang. Alhamdulillah Ananda semua dalam hati sudah diajarkan untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Kalau paginya insya Allah, kalau petangnya mungkin banyak yang lupa. Ya, tidak sudah sebagai perlindungan banyak Ananda sudah hafal. Ya Allah dengan namamu tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada diriku. Ya, kecuali kalau kau izinkan ya Allah. Kalau masuk di kampungnya orang, kalau masuk di kampungnya orang, ayah bunda yang bawa kendaraan, nggak usah bunyikan klakson. Nah, bukan itu ya. Bukan begitu cara nama tabe. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu yang harusnya dibaca. Bukan bunyikan klakson 2 kali, bukan ya. Dan ayah bunda banyak sebenarnya ada itu jin pengganggu rumah tangga, ada. Kalau jin dulu sihirnya di waktu Nabi Sulaiman, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ada jin yang tugasnya memang menceraikan rumah tangga, itu ada jin. Ada tugasnya seperti itu. Doakan, kita saling mendoakan. Ayah bunda saling mendoakan, Ananda juga saling mendoakan ayah bundanya, itu yang paling penting. Ya. Supaya kita sama-sama berlindung. Untuk menghafal Ananda semua bisa jadi juga gangguan jin. Ya. Selalu terlambat sholat bisa jadi juga gangguan jin. Malas sibuk Al-Quran, bisa jadi juga gangguan jin. Atau bisa jadi kecanduan HP. Ya, kira-kira seperti itu ayah bunda, wallahu a'lam. Masya Allah ya. Saya kira ini adalah materi yang sangat detail atau jawaban yang sangat detail dari Ustadz Aswaria mengenai apa penyebabnya ketika kita terkena penyakit ain ataupun hasad ya. Saya kira mungkin sudah dibahas tuntas oleh Ustadz Aswar. Jazakallah khair. Ya, pertanyaan terakhir dari Ananda, dari Bunda Maulana. Bagaimana doa ketika kita diganggu jin ya di dalam rumah tangga? Ya, silakan. Doa untuk diganggu jin pengganggu rumah tangga. Secara khusus ayah bunda, semua pengganggu itu berarti
dia akan merusak. Ya, maka kita kemudian termasuk dalam hal ini apa yang saya sampaikan tadi ada wajib mengatur rumah tangga. Secara umum, al-mu'awwizatain tidak ada penjelasan bahwa ini doanya pengganggu rumah tangga, ini doanya untuk jin. Tapi secara umum bahwa Rasulullah mengatakan sebagaimana disampaikan kepada Bunda Aisyah bahwa ta'awudz berlindunglah dengan dua surah ini. Ya, kemudian ditambah dengan pikiran lain surah Al-Ikhlas, insyaallah yakfika ya. Insyaallah dengan doa ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan doa-doa yang lain kita akan mencukupkan kita hari. Kalau kita baca di pagi hari, insyaallah zikir pagi, insyaallah kita akan dijaga sampai petang, dan kalau kita baca di petang, insyaallah kita akan dijaga di sampai pagi hari. Doa gangguan secara umum termasuk di dalamnya gangguan pengganggu di dalam rumah tangga. Hal yang paling penting jangan lupa tilawah Al-Quran. Kenapa kata Rasulullah afdalul zikri tilawatul Quran. Ya, afdalul zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling baik adalah tilawah Al-Quran. Dan insya Allah ini adalah sudah menjadi kebiasaan kepada Anda semua untuk senantiasa tilawah. Ya, tilawah, membaca Al-Quran. Dan kalau kita tidak bisa setengah juz, ya beberapa halaman saja. Kalau tidak bisa kedua halaman, satu halaman no. Kalau tidak bisa ke satu halaman, setengah halaman no. Kalau tidak bisa ke setengah halaman, beberapa ayat. Ya. Kenapa? Karena habbul amal, istimrariyatul amal. Amal yang dicintai adalah istimrariyah, sekalipun qalla, sekalipun qalil, sekalipun sedikit. Kita membaca 3 ayat kemudian setiap hari, insya Allah itu akan lebih dicintai ya. Kalau itu kemudian menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, sudah konsisten kita tilawah. Nah, itu tidak masalah. Bahkan itu insya Allah itu sudah keberkahan dalam hidup kita. Kalau kita sebuah menjadikan sebuah kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau 1 minggu sampai 1 minggu, 1 bulan, bahkan berbulan-bulan tidak pernah dibaca Al-Quran, pas ila qalbi, maka bertanyalah kepada hati kita, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam hati kita. Atau ada yang menghuni di hati kita. Nah, itu yang penting. Karena secara umum gangguan jin, gangguan setan adalah menjauhkan kita. Ya bu'ta'id abdun min Allah, menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa tatkala kita mengatakan qul a'udzu, saya berlindung kepada Allah, maka pada saat itu kita harus jujur bahwa apapun aktivitas kita, Allahu yara, bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah melihat kita, wa ajal Allahu sutra, dan menjadikan Allah sebagai sutra, menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakallah Ustaz. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa ya, dari surah Al-Falaq ya, dikaitkan dengan surah-surah yang lain, bagaimana correlation atau hubungan satu surah ke surah yang lain, melindungi atau manfaat-manfaat surah yang di dalam surah-surah zikir pagi dan petang ya. Kiranya kita bisa atau merutinkan zikir pagi dan petang agar Allah senantiasa melindungi kita sepanjang hari. Ya, syukran, jazakallah. Ya, ada pertanyaan terakhir dari Ibunda. Ya, pertanyaan tersebut adalah ketika timbul, ya sering timbul was-was dalam hati kita, apakah itu termasuk gangguan jin juga ya? Jadi apakah sifat was-was atau rasa was-was dalam hati kita termasuk gangguan jin juga? Ya, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, syukron. Pertanyaannya, ayah bunda, perasaan was-was itu sebenarnya bukan di surah Al-Falaq. Al-waswas itu adalah dari surah An-Nas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat membuat kemudian orang cemas di sudurnya, di sudur-sudur kita, di hati-hati kita, di pundak-pundak kita. Nah, ini juga adalah gangguan dari gangguan setan, gangguan jin, seperti itu. Dan was-was ini banyak, bisa kita sudah kebahagiaan berkurang, keikhlasan berkurang,
malas untuk beribadah. Satu lagi apa? Kadang kemudian selalu merasa sholat itu yang berat bukan sholatnya, yang berat adalah wudhunya. Selalu ada orang mengatakan, masuk ke fikih bahwa apakah saya sudah, apakah sudah betul nih wudhu apa tidak, kemudian selalu hilang, selalu lupa. Ini kepada bunda yang sholat di rumah mungkin, kalau ayah insya Allah selalu sholat di masjid berjamaah ya. Kalau bunda mungkin selalu lupa ini sudah rakaat berapa, itu juga bagian dari waswas. Kemudian wudhu saya sudah batal apa tidak, ini juga sudah waswas. Terkadang ada orang itu wudhu, sudah minta di tanganku kah? Sudah minta di sudah saya batu wajah saya, muka saya, maka sudah saya tangan itu juga bagian waswas. Banyak ini di kajian di surah An-Nas ya, di kajian di surah An-Nas. Sebenarnya bukan saya membahasnya ayah bunda bahasnya Al-Falaq karena dikasih judul Al-Falaq. Terusnya An-Nas. Mungkin insya Allah next meeting kita back dulu ke surah An-Nas karena memang antara ya ta'allaq baina surah Al-Falaq wa surah An-Nas karena dia saling berkaitan antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, kalau An-Nas itu lebih kepada yuwaswisu fi sudurin nas, gangguan dari internal, nanti kemudian Al-Falaq itu biasanya gangguan dari eksternal. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya tidak terputus kajian tak, kalau ikuti lagi di next month ya, pertemuan berikutnya membahas surah An-Nas. Ya, karena Al-Mufassir mengatakan sebagaimana hadis yang saya sampaikan bahwa alam yara ayat nuzul hadil laila, bahwa menurut Mufassir berdasarkan hadis ini makanya Al-Falaq itu sama An-Nas itu unzilat fi waqtin wahidah, fi nafsil wahid. Bahwa surah An-Nas dan Al-Falaq itu turun di waktu yang sama. Fi nafsil wahid. Jadi di waktu wahid dia turun di waktu yang sama karena untuk diruqyah Nabiullah Muhammad SAW. Jadi dia turun secara surah Al-Fil kalau tidak salah. Lama itu dia turun secara surah Al-Fil. Kira-kira seperti itu. Dan ini Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk dalam surah Al-Makkiyah, diturunkan di Makkiyah. Sekalipun nanti ayah bunda siapa nanti yang membaca di tafsiran lain, ada yang mengatakan dia adalah Madaniyah. Ada dia Madaniyah. Sama dengan Al-Fatihah sebenarnya. Ada yang mengatakan dia Makkiyah, sebagian juga mengatakan dia Madaniyah. Nah, kemudian ada yang ulama yang mencoba mengkomparasikan bahwa kenapa ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah, karena dia turun di tempat bainal Makkah wal Madinah. Ada yang mengatakan bahwa di antara Makkah dan Madinah. Tapi sebenarnya stressingnya bukan di situ, bukan permasalahan dia di mana turun, tapi bagaimana kita nata'ammal fi hadhil ayat. Kita berusaha berta'ammul apa bahasanya ta'ammal? Ya, membaca dan mentadabburinya. Ya, tadabbur itu bagaimana kemudian layak di anil qiraah. Tadabbur itu bukan kemudian cukup dengan membacanya, tapi kemudian berusaha memahami makna dan ibrah di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, syukran jazakallah khair. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, khususnya mengamalkan ya apa yang kita dapati ilmu hari ini. Masya Allah, syukran jazakallah kepada seluruh partisipan yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ya, selalu senantiasa untuk belajar ilmu dan tidak ada hentinya kita belajar ilmu hingga kita sampai ke liang lahat ya. Jadi hukumnya untuk menuntut ilmu agama adalah wajib ya. Sementara ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya sunnah. Masya Allah. Kita sebelum kita menutup pertemuan kita pada sesi ini, pada pertemuan ini, marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mungkin dari pertemuan kita ini ada kesalahan yang kita lakukan ya, yang tidak disengaja maupun disengaja, dan mudah-mudahan kita senantiasa ya dibimbing oleh Allah ke jalan
ke jalan yang lurus. Ya, syukran, jazakumullah khair. Sebelum kita menutup pertemuan ini, maka marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.